Berlatar pada tahun 1995, kita diperlihatkan kartel narkoba yang akan melakukan rutinitas setiap paginya, yaitu berenang dengan tingkat keamanan yang super tinggi. Saat sedang menikmati olahraganya, tiba-tiba bos tersebut dikejutkan dengan adanya seseorang yang muncul dari dasar kolam dan langsung saja menikam hingga kartel narkoba tersebut kehilangan nyawanya. Inilah pelaku atau aktor pembunuh utamanya, yaitu aktor Bishop. Dia adalah agen pembunuh non-pemerintah yang kebetulan satu alma mater dengan saya ini memiliki profesi menjadi aktor pembunuh bayaran profesional. Terlebih lagi, Bishop memiliki IQ di atas lumba-lumba pada umumnya, sehingga dia dapat selalu memalsukan aksi membunuhnya dengan seolah-olah korban mati karena memang sudah takdirnya. Selesai membunuh targetnya, Bishop pun pulang ke rumahnya di pinggir danau, di mana setelah dia memasuki rumah tersebut, dia menghancurkan semua berkas yang berisi informasi yang telah dia dapatkan mengenai segala hal tentang bos narkoba tadi yang lalu diracik menjadi rencana pembunuhan yang sangat rapi dan alami. Di sebuah kafe, Bishop bertemu dengan Harry yang merupakan orang yang selalu memberinya pekerjaan. Puja-puji dia lontarkan kepada Bishop karena sudah berhasil membunuh kartel narkoba itu dengan sangat alami. Dan di ujung obrolan mereka, Harry memberikan bayaran atas pekerjaan Bishop yang sempurna itu. Bishop yang juga manusia biasa membutuhkan healing setelah melakukan pekerjaan yang sangat menguras tenaga dan pikiran, di mana dia menyewa gadis parubaya di sebuah klub malam untuk mengingat kembali mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan materi reproduksi. Singkat cerita, Bishop yang sudah kembali ke rumahnya mendapatkan misi untuk membunuh kembali. Namun terkejutnya Bishop setelah melihat targetnya yang akan dia bunuh tidak lain adalah Harry. Yakin akan salahnya informasi yang diberikan, Bishop pun meminta untuk bertemu dengan pimpinan perusahaannya, dan setelah akses diberikan dari pimpinan tersebut, akhirnya mereka bertemu untuk membahas misi ini. Pimpinan itu pun menjelaskan bahwa dialah yang meminta Bishop untuk membunuh Harry. Pimpinan itu menjelaskan bahwa Harry tidak lebih dari seorang berdebah karena dia membelot dari perusahaan. Terlebih lagi demi kepentingan pribadinya, Harry sudah membunuh agen-agen terbaik di perusahaannya sendiri. Maka dari itu, demi kelanjutan bisnis ini, Bishop diminta untuk mengeksekusi Harry dalam kurun waktu 48 jam ke depan. Di suatu malam, Bishop menelepon Harry untuk memberikan informasi bahwasannya Harry saat ini sedang dalam kondisi berbahaya. Lalu Bishop pun menyarankan Harry untuk segera keluar dari kantor tersebut. Terkejutnya Harry saat melihat Bishoplah yang akan mengeksekusinya. Harry agak sedikit kacau karena walaupun dia tahu akan dibunuh, tetapi jangan Bishop juga dong. Harry memiliki satu permintaan terakhir, yaitu Bishop boleh membunuhnya dengan pistol keramat miliknya. Julukan pembunuh perfeksionis itu pun pantas ditunjukkan kepada Bishop karena Bishop mampu menarik pelatuk pistolnya yang diarahkan ke teman karibnya sendiri atas nama profesionalitas. Untuk mengurangi rasa bersalah yang begitu mendalam, Bishop yang sering mengunjungi makam Harry, pada hari itu Bishop kebetulan bertemu dengan Steve yang merupakan anak dari Harry. Saat sedang di jalan, Bishop kembali bertemu dengan Harry, di mana Harry ingin meminta pekerjaan membunuh seperti Bishop dan ayahnya. Meskipun awalnya menolak, akhirnya Bishop mengajak untuk bekerja sama dengan Harry. Untuk menyiapkan misi kali ini, Harry menemui Bishop di tempat penjualan hewan untuk membeli jenis anjing Chihuahua, di mana Steve memiliki kewajiban untuk mengajak anjing itu untuk pergi ke coffee shop pada jam 9 pagi selama 1 jam selama 3 minggu berturut-turut. Di lain waktu senggang Steve, Bishop mempersiapkan keterampilan Steve untuk melatih Steve menggunakan beberapa jenis senjata. Selain itu, Bishop mengajari tentang bagian organ tubuh manusia. Hal itu dimaksudkan untuk mempermudah Steve saat akan mengeksekusi target.
Untuk pemanasan, Bishop mengajak Steve untuk mendatangi dan membunuh penjual senjata ilegal yang berada di suatu apartemen. Di TKP, mereka berdua menyamar menjadi pembeli senjata dan Bishop dengan mudah mengeksekusi orang itu lalu menyusun situasi agar seolah-olah korban mati karena keinginannya sendiri. Di rumahnya, akhirnya Bishop memberitahu Steve tentang targetnya yang akan dia eksekusi. Dia merupakan pembunuh bayaran dari kelompok lain yang kita beri nama Jericho. Jericho merupakan orang yang sering ditemui di kafe tempat dia ngopi bersama anjing kecilnya itu. Jericho ini lemah terhadap anjing Chihuahua dan pria ganteng seperti Steve karena dia adalah penyuka pedang. Dari sinilah akan timbul kesempatan dari sebuah kelengahan dari Jericho yang dapat dimanfaatkan Steve untuk mengeksekusinya dengan memberikan racun ke dalam minuman Jericho. Di suatu malam, Jericho mengajak Steve untuk pergi ke klub malam bersama dirinya. Tentu malam itu menjadi malam terakhir juga untuk pembunuh bayaran tersebut. Steve yang sangat percaya diri akan skill membunuhnya, dia malah mengacaukan rencana yang dibuat oleh Bishop, di mana Steve tidak meracun pembunuh itu di pesta, melainkan Steve akan membunuh targetnya dengan cara yang lebih menantang seperti Bishop. Kelirunya perhitungan Steve membuat aksinya tidak berjalan begitu lancar. Walaupun dia berhasil membunuh target, tetapi Steve sendiri harus terkena serangan yang bertubi-tubi yang membuat dirinya menerima luka berat di sekujur tubuhnya. Setelah mendapat bayaran dari misi sebelumnya, Bishop kembali mendapatkan misi untuk membunuh seorang nabi gadungan. Meskipun awalnya Bishop menolaknya, akhirnya Bishop lumer dan bersedia menerima misi ini karena bayaran yang cukup besar. Bishop dan Steve mulai melakukan persiapan demi bisa membunuh target dengan sempurna. Berkaca dari misi sebelumnya, kali ini Steve bersikap lebih dewasa dan menuruti semua apa yang diperintahkan oleh Bishop. Bishop pun berencana akan menyuntikkan adrenalin dalam jumlah yang besar untuk meng-off-kan si target dalam beberapa menit. Akan tetapi rencana tersebut berubah seketika ketika Steve melihat bahwa nabi palsu itu mengkonsumsi ketamin sehingga adrenalin itu tidak akan berguna untuk membunuhnya. Saat nabi palsu itu sedang menikmati injekan ketamin, mereka pun lalu memasuki ruangan itu dan memasukkan kamera pengintai ke tenggorokannya agar dia tidak bisa bernapas lalu kehilangan nyawanya pada saat itu juga. Mengetahui bahwa nabi palsu itu telah mati dibunuh, para tim keamanan itu menyisir kamar tersebut untuk mencari pelakunya. Sialnya, Steve tidak sengaja menjatuhkan baut dari balik kaca yang membuat para penjaga menyadari keberadaan mereka. Di saat para penjaga itu akan membuka kaca itu, tiba-tiba tukar-menukar peluru dalam jarak dekat pun tidak terhindarkan. Bishop dan Steve pun tampak tidak begitu kerepotan melawan para penjaga nabi palsu tersebut, dan setelah berhasil turun ke lantai dasar, mereka memutuskan berpencar untuk memperlancar pelarian. Saat akan kabur, Bishop dikejutkan oleh laki-laki yang dikatakan pemimpin perusahaannya tadi telah mati di tangan Harry. Kemudian Bishop menghampiri laki-laki tersebut untuk menanyakan, kenapa kamu masih bernapas, sedangkan sudah jelas kerongkonganmu sudah berlubang. Namun ternyata dia sendirilah yang menembak rekan-rekannya ketika sedang menjalankan misi, dan hal tersebut merupakan perintah dari pimpinan mereka untuk menjebak Harry agar Bishop bersedia untuk membunuh Harry. Bishop yang merasa dipermainkan oleh perusahaannya sendiri tanpa pikir panjang, meringkus orang yang dia temui dengan hasil orang itu harus dikubur di pemakaman. Setelah berhasil membunuh bawahannya orang organisasi tersebut, Bishop yang akan pulang ke rumahnya malah disergap oleh anak buah pimpinannya sendiri. Namun Bishop lagi-lagi dengan mudah melumpuhkan kroco-kroco itu tanpa harus terluka sama sekali. Melihat situasi di sini, Bishop menelepon Steve untuk mengetahui kondisinya, dan sesuai perkiraannya, saat ini Steve ditawan oleh orang-orang dari organisasi tersebut. Bishop memberi arahan kepada Steve untuk mengambil pistol di balik sofa tersebut, dan dengan pistol itu, Steve dapat dengan cepat membunuh orang-orang yang menawannya. Sesampainya di rumah, Bishop meminta Steve menyiapkan senjata untuk menyerang balik pimpinan mereka. Namun sialnya Bishop,
Ketika Steve sedang mengumpulkan senjata, dia secara tidak sengaja menemukan pistol milik ayahnya dan Steve pun menyimpulkan bahwa Bishoplah yang telah membunuh ayahnya. Tidak ingin buang waktu lama, Bishop dan Steve menuju ke rumah bodyguard si pimpinan organisasi tersebut dan menanyakan di mana pimpinan organisasi berdebah itu. Namun karena dia tidak mengatakan lokasi pimpinan tersebut, Bishop lalu melakukan sedikit gertakan dengan menyandera istri dari pengawal tersebut yang mana ketika melihat hal itu, pengawal tersebut buka mulut tentang di mana lokasi pimpinan organisasi itu berada. Bishop yang sudah berada di sekitar gedung menghubungi pimpinan tersebut untuk mengatakan bahwa dia sudah berada di dalam gedung tempatnya dia berdiri sekarang. Mendengar perkataan Bishop tersebut, sontak saja membuat si pimpinan ketakutan dan mengumpulkan semua anak buahnya untuk melindungi dari Bishop. Dengan pengawalan yang super ketat, pimpinan itu berhasil keluar dari gedung dengan menggunakan mobil. Namun, yang tidak mereka ketahui, taktik Bishop yaitu mengeluarkan si pimpinan dari gedung tersebut yang dimaksudkan agar Bishop lebih leluasa untuk mengeksekusi orang tersebut. Satu persatu pengawal si pimpinan itu dihabisi Steve dan Bishop hingga tertinggal tersisa mobil sang pimpinan itu. Di mana Bishop dan Steve mengeksekusi pimpinan itu dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Pembalasan dendam selesai, kini giliran Steve yang harus membalaskan dendam ayahnya. Di mana dia menembak mobil Bishop ketika dia sedang mengisi bensin di Pertamini, alhasil mobil itu terbakar hingga meledak. Di rumah Bishop, Steve terduduk nampak ada sedikit penyesalan ketika dia membunuh Bishop. Tidak ingin hanyut dengan kesedihan, Steve memutuskan untuk pergi dengan membawa mobil kesayangan milik Bishop yang terparkir di halaman belakang rumahnya. Akan tetapi, di tengah mengendarai mobil tersebut, tiba-tiba mari kita flashback ke beberapa waktu yang lalu, tepatnya di Pertamini tadi. Terlihat sebuah rekaman CCTV yang memperlihatkan bahwa ternyata Bishop berhasil kabur dari dalam mobil sebelum Steve meledakkan mobil tersebut. Dan film pun tamat. Ending yang cukup mencengangkan. Tidak ada yang bisa dibenarkan dengan aksi balas dendam pada film ini. Satu-satunya hal yang bisa dibenarkan yaitu akten Jason Statham yang sedari dulu sudah memanjakan mata. Khasanah dari film ini yaitu dendam terbaik adalah menjadikan dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, sekian saja video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. 2 komentar terbaik pada video kali ini akan kami tampilkan pada video selanjutnya. Patrick beserta tim pamit. Bye-bye.